Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Saiful di sini. Hari ini kita akan bicarakan atau kita diskusikan belajar mengenai teks lagi ya, descriptive text dan report text. Pak, kenapa kok dua? Ya, karena dua teks ini mempunyai ciri-ciri hampir ciri-ciri yang sama dan kembali lagi kalau kita tidak memahami benar itu akan membuat kita rancu untuk memahami itu. So you have to find out, yeah, the definition, the structure, and then maybe a language features and other things related to this descriptive text and report text. Here we go. Here's the title. Yeah. Descriptive text and report text. Okay, let's find out. Kita bicara dulu first ya, we are talking about definition here. Yeah, you have to know the definition of each text because it will make you understand more about your istilahnya mengenai teks ini ya. Jadi lebih tahu ya, you will know more, you will know in detail about the definition. Okay, here we go. First, descriptive text here is a text which says what a person or a thing is like. Ya, seperti apa sih? Gitu ya. Seperti apa person itu atau benda itu, objek itu. Nah, its purpose is to describe here. Di sini kasih warna merah untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah kata kuncinya, describe. Ya, its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, jadi descriptive text kata kuncinya adalah describe. That's first. Now come to report text. Nah, report text is a text used to give facts clearly about a topic without unnecessary information or opinion. Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Kalau descriptive text itu adalah describing, kalau ini adalah giving facts clearly. Jadi memberikan sebuah fakta, ya, fakta secara jelas, tanpa ya unnecessary information, memasukkan informasi yang tidak penting, apalagi opini. Ya, kalau deskriptif itu bisa opini. For example, she is beautiful, he is a handsome boy, he is a handsome man. Padahal handsome atau beautiful itu relatif. Ya, maybe in my opinion, ya, he is a handsome, but in your opinion, it will be different. It can be same opinion, but it can be different. Ya, itu namanya subjektivitas, opinion. Tapi kalau di report text, ini adalah giving facts, fakta, not opinion, dan juga unnecessary information, nggak perlu. Oke, definisinya itu dulu ya. Sekarang kita lanjut ke structure. Here we go. Seperti yang dibilang video sebelumnya, structure itu adalah susunan, polanya. Jadi kalau descriptive text itu dua, ya, terdiri dari identification and description. Ya, identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Intinya adalah introduction. Ya, what is the things that you are going to describe? Itu identification. Nah, kalau description itu yang paragraf keduanya, paragraf selanjutnya adalah description contains a description of something such as animal, ya, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer describes. Ini tergantung ya, mau description apa terserah, ya, mau yang mau digambarin apa silakan. Tapi paragraf ini adalah paragraf dari lanjutan dari paragraf yang pertama, the first paragraph, ya.
Identification. Identification adalah the introduction. Saya ulang lagi, identification adalah the introduction of the thing that you are going to describe in the text. Itu descriptive text. Karena kalau yang report text, nah, langsung general classification ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia report text. Nah, kalau report text itu adalah general classification. Kalau descriptive, identification. Beda ya. Bedanya di sini. Ya. Apa sih general classification itu? This part gives information or a definition about the subject of the report. Ya. Definition about the subject of the report, definisinya. Ya. A report begins with general statement. Dengan kalimat statement yang umum, general ya, yang luas. It tells the readers what the report is going to be about. Jadi ini pengenalan ya untuk masuk ke reportnya di paragraf kedua. Ya, nanti akan saya berikan contoh teks deskripsi dan teks report itu seperti apa bedanya. Nah, sedangkan paragraf selanjutnya adalah description, sama dengan ini, dengan structure, dengan descriptive text. Tapi deskripsinya kalau di report adalah this part gives important facts or features, with subpart, qualities, habits about the subject. Ya, jadi facts, kembali lagi facts, kenyataan, bukan opini, not opinion, and also unnecessary information. Jadi lugas, report itu lugas, laporan, deskripsi, gambaran, dan laporan, bahasanya begitu ya. Oke, ini adalah strukturnya. Nah, karakteristiknya Pak. Apa itu karakteristik? Karakteristik itu adalah ciri-cirinya. Karakternya seperti apa sih? Kalau descriptive text seperti apa? Kalau report text seperti apa? Kalau report text itu contains pasti ya scientific facts. Jadi dari awal sampai ini penjelasan ini itu selalu related to facts terus. Report text selalu facts, ya. Lalu the title text looks more general, kelihatan lebih luas ya. Kalau deskriptif lebih spesifik. Using the simple present tense ya. Ini karena menggunakan facts, lagi berarti menggunakan simple present tense. Ini untuk language feature-nya. General classification. Klasifikasinya general ya. Yang ini yang deskriptif sama. Dia menggunakan using simple present tense. Ya. Samanya itu. Using attribute verb, for example, is am are. Ya. Just focus on one object that being described. Okay. Because its function is to describe something by explaining its properties, adjectives, such as handsome, beautiful, tall, small, big. Or if the adjective comes from the verb, you will find the additional ing and blah blah blah, and so on. Ya, jadi itu penjelasannya secara teori, penjelasan seperti itu. Tapi you can find out, you can underline the most important thing that you can see here. Descriptive text can be opinion. Report text is always about facts or scientific facts. Oke, nah ya. Yang kedua, ya, kalau deskriptif itu spesifik, kalau report text itu lebih general, lebih luas lagi. Oke, ya, itu aja. Jadi tidak perlu membingungkan seperti apa, tapi kuncinya kalian paham untuk menganalisa, untuk mengenali ini teks apa dan itu apakah ini teks report ataukah ini teks deskriptif. Kita harus paham itu, ya. Nah, ini contohnya. Wakatobi, example of descriptive text identification. Bacakan ya. Wakatobi is the name of an archipelago and regency in Sulawesi Tenggara, Indonesia. Name of Wakatobi is derived from the names of the main island
Ya, in the archipelago, Wangi, Kaledupa, Tomia, and Binango. Do you know what? It is the best diving sites ever. Nah, ini Wakatobi yang mau dibahas. Ya, Wakatobi yang mau dibahas. Deskripsinya udah mengenai Wakatobi. Itu tuh Wakatobi. Karena ini Wakatobi, bisa saja ya ini sesuai dengan dengan writernya, autornya. Menuliskan dia bisa kasih opini, ya, bisa kasih sesuatu informasi yang memang nggak diperlukan, tapi dia ceritakan sih. Nah, there are many reasons why I call Wakatobi as the best diving site ever. Nah, ini opinion loh, ya. There are many reasons why I call. Ini opinion based on the experience of the writer. Opinion. Kalau report itu tidak berdasarkan opini, tapi berdasarkan scientific facts. Oke, ya, identification. Oke, kita lanjut ke yang example of descriptive text. Oh sorry, report text ya. Mobile phone, also now known as wireless phone or cellular telephone, is a very small portable radio telephone. Okay, now the mobile phone can be used to communicate over long distances without wires. It works by communicating with a nearby base station, also called a cell site, which connects it to the main phone network. As the mobile phone moves around, if the mobile phone gets too far away from the cell it is connected to, that cell sends a message to another cell to tell the new cell to take over the cell. This is called a handoff, and the call continues with the new cell the phone is connected to. Okay, jadi ini menjelaskan mengenai mobile phone without opinion. Kita lihat paragraf yang terakhir. As mobile phones become more popular, they began to cost less money and more people could afford them. Monthly plans become available for rates as low as ini berapa duit ini ya? Oke, sekali ya, a month US dollar, ya, 30 US dollar. Okay. Cell phones have become so cheap to own that they have mostly replaced payphones and phone booths except for urban areas with many people. Ya, di sini menunjukkan mengenai bagaimana cell phone itu berkembang, menceritakan, memberikan informasi. Dulunya cell phone itu mahal, tapi karena sekarang sudah saking banyaknya cell phone ini, membuat the cost or the price of cell phone sekarang lebih murah. Ya, lebih murah. Become, ada kata di sini, ada kalimat cell phones have become so cheap to own. Untuk dimiliki itu sekarang lebih murah. Karena apa? Ya tadi, karena saking banyaknya, akhirnya ya udah. Kalau dulu kan masih sedikit yang mempunyai, yang memakai pun masih sedikit. Tapi karena saking banyaknya, ya mungkin itu juga ada sisi marketingnya juga. Jadi oke, dimurah-murahin gitu kan, dimurah-murahin situ lah. Oke, ini udah example of report text dan tadi sudah descriptive text. Yang perlu dipahami lagi sekali lagi adalah bahwasanya descriptive text itu bisa menyampaikan opini dari the writer. Tapi kalau report text itu murni scientific facts, jadi data yang benar-benar valid data, bukan opini. Bukan I think cell phones have become so cheap. Nah ini bahaya, ini kalimat yang beropini ya. Tapi kalau nggak ada I think, in my opinion, itu berarti sifatnya adalah data. Oke, saya pikir untuk pemahaman itu kalian udah lebih jelas ya. Semoga dengan video ini, dengan pemaparan mengenai perbedaan antara descriptive text dan report text yang kadang-kala membingungkan kita,
mana yang report, mana yang deskriptif, dengan menggali lebih dalam structure-nya, definition-nya, dan juga mengenai mungkin language feature-nya udah sama ya, nggak terlalu ini ya. Yang menjadi poin di situ adalah lagi report text berisikan fakta dan berisikan saintifik ya. Sedangkan kalau deskriptif walaupun hampir sama dengan report tapi dia bersikap opini. Ada kalimat-kalimat kunci yang bisa kalian pegang yang itu menunjukkan jati diri dari teks itu. Okay, I think it's enough for right now. Right now. Hopefully dengan video ini kalian bisa menambah lagi skill kalian dalam berbahasa ataupun mempelajari bahasa Inggris terutama ya. Ya, harapannya setiap hari kita selalu menambah pengetahuan apapun itu, baik bahasa ataupun yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Dari saya Buladi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.